Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa materi dalam mata pelajaran sosiologi berkenaan dengan konsep-konsep dasar dari sosiologi. Sebelumnya, untuk yang belum mengisi link absensi silahkan diisi terlebih dahulu untuk tenggat waktunya sampai dengan akhir dari pertemuan kita kali ini. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya dilancarkan dan dihindarkan dari segala kendala. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 3 bahasan. Yang pertama adalah konsep dasar serta pengertian dari ilmu sosiologi. Yang kedua adalah mengenai ciri-ciri, hakikat, serta ruang lingkup dari sosiologi. Yang ketiga adalah mengenai manfaat, fungsi, dan peran dari sosiologi itu sendiri. Langsung saja kita kembali ke bahasan yang pertama, yakni konsep dasar serta pengertian dari sosiologi. Istilah sosiologi berasal dari 2 bahasa, yakni bahasa Yunani dan bahasa Latin. Asal katanya yaitu socius dan logos. Dari bahasa Latin, socius berarti kawan atau dalam konteks ini berarti masyarakat luas. Sementara logos yang berasal dari bahasa Yunani memiliki arti kata atau berbicara. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari berkenaan dengan masyarakat atau berkaitan langsung dengan masyarakat. Yang kedua, kita akan membahas mengenai konsep dasar dari sosiologi. Konsep dasar sosiologi adalah istilah yang sering dipergunakan dalam sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat dalam hidup. Konsep sosiologi ini memberikan penjelasan mengenai beberapa cabang dari sosiologi seperti sosiologi pendidikan, sosiologi hukum, sosiologi pedesaan, sosiologi pertanian, serta cabang ilmu yang lainnya. Konsep dasar sosiologi terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah struktur sosial. Struktur sosial merupakan keseluruhan komponen sosial yang pokok yang di dalamnya terdapat meliputi kaidah-kaidah sosial ataupun norma-norma sosial. Yang selanjutnya adalah mengenai proses sosial. Proses sosial diartikan sebagai timbal balik antara masyarakat yang hidup berdampingan secara bersama-sama, misalnya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, ataupun antara segi kehidupan hukum dengan segi kehidupan agama. Konsep yang ketiga adalah mengenai perubahan sosial. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan yang mencakup seluruh lapisan dalam struktur sosial dan jalinan hubungan dalam masyarakat. Perubahan sosial ini memiliki 2 dampak, yakni dampak positif dan dampak negatif, yang mana realisasinya dalam dampak tersebut sosiologi ini tidak dapat dipisahkan untuk dihindari oleh masyarakat, lantaran setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan sosial. Yang keempat adalah berkenaan dengan individu. Individu dalam konsep dasar sosiologi berarti sebagai hubungan sosial yang terjadi antara pribadi dan pribadi dalam kehidupan masyarakat. Definisi individu tentu saja identik dalam melakukan tindakan dan kegiatannya yang sesuai dengan keinginan dan pikiran yang dia rasakan. Yang selanjutnya adalah masyarakat. Masyarakat adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris society. Istilah ini berarti kawan. Pengertian masyarakat luas adalah sekelompok manusia yang hidup secara bersama untuk dapat berinteraksi mencapai kepentingan secara bersama-sama dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itulah, masyarakat merupakan bahasan pokok yang ada dalam konsep dasar sosiologi. Lantaran sosiologi dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Yang ke-6 adalah mengenai hubungan individu dan masyarakat. Hubungan yang terjadi di antara individu dan masyarakat dalam konsep dasar sosiologi akan mendorong terciptanya kebiasaan atau adat. Kebiasaan ini terjadi karena seringnya interaksi yang ada dilakukan secara bersama untuk menjaga bahasan mengenai individu dan masyarakat. Maka diperlukanlah bahasan mengenai keteraturan sosial. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir masalah sosial yang ada dan hubungan antara individu dan masyarakat.
Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah mengenai kelompok sosial. Kelompok sosial diartikan sebagai himpunan masyarakat yang saling berhubungan secara teratur satu sama lainnya. Hubungan dalam kelompok sosial di dalam konsep dasar sosiologi ini akan melahirkan integrasi sosial dan melahirkan konflik sosial dalam masyarakat. Yang terakhir adalah mengenai fakta dari sosial. Fakta sosial merupakan konsep dasar sosiologi yang artinya keadaan sadar setiap individu atau masyarakat untuk melakukan kegiatan. Fakta sosial ini akan melahirkan paradigma sosial yang satu dan lainnya saling berkaitan dan saling membutuhkan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri, hakikat, serta ruang lingkup dari sosiologi. Yang pertama adalah ciri-ciri dari sosiologi. Ciri-ciri sosiologi terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah empiris. Empiris merupakan ilmu pengetahuan yang didasari pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif ataupun menduga-duga. Yang kedua adalah teoritis. Teoritis merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk menyusun abstraksi dan hasil-hasil dari hasil-hasil. Teoritis merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk menyusun abstraksi dan hasil-hasil dari hasil-hasil pengamatan. Abstraksi ini merupakan kesimpulan logis yang memiliki tujuan menjelaskan tentang hubungan sebab akibat sehingga nantinya akan menjadi teori. Yang ketiga adalah kumulatif, artinya disusun atas dasar-dasar teori yang telah ada ataupun memperbaiki maupun memperkuat teori-teori lama. Yang keempat adalah non-etis. Non-etis, pembahasan masalah yang tidak mempersoalkan baik dan buruknya suatu masalah, akan tetapi lebih bertujuan untuk memperjelas masalah secara mendalam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hakikat dari sosiologi. Yang pertama adalah berdasarkan sumber kajiannya. Berdasarkan sumber kajiannya, sosiologi adalah sekumpulan orang, grup, kelompok, komunitas, atau secara luasnya bisa disebut dengan masyarakat. Yang kedua adalah disiplin ilmu. Berdasarkan disiplin ilmu, sosiologi sebagai disiplin ilmu bersifat kategoris, artinya mengatakan apa yang senyata-nyatanya terjadi bukan apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga adalah berdasarkan jenisnya. Dari jenisnya, hakikat sosiologi adalah ilmu murni dan terapan. Pendapat awal mengatakan bahwa banyak yang mengatakan sosiologi adalah ilmu murni yang mengkaji persoalan sosial. Yang keempat, berdasarkan sifatnya. Dilihat dari sifatnya, sosiologi lebih relevan disebut memiliki sifat abstrak ketimbang dengan konkret atau sesuai dengan lapangan. Yang kelima adalah kontribusinya. Dari kontribusinya, hakikat sosiologi adalah menghasilkan definisi-definisi konseptual yang dibangun di atas prinsip-prinsip atau hukum-hukum dasar yang berhubungan dengan satu sama lainnya. Yang keenam adalah berdasarkan metodologinya. Berdasarkan metodologinya, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang empiris serta rasional. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup dari sosiologi. Ruang lingkup sosiologi yang pertama adalah sosiologi mempelajari hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya. Sebagai contoh, ketika kita melihat seorang pemimpin dengan karyawannya yang memiliki interaksi yang khas, setiap mereka bertemu, seorang pengikut tersebut atau karyawan selalu menundukkan pandangannya dan melaksanakan titah pemimpinnya. Fenomena inilah yang termasuk dengan interaksi antara dua orang yang sudah bisa menjadi objek kajian sosiologi. Yang kedua adalah sosiologi mempelajari hubungan antara individu dengan kelompok. Sebagai contoh, peran sosial seorang ayah yang memiliki bekerja di kantor atau seorang ibu yang memilih bekerja di rumah. Pilihan untuk memainkan peran sosial ini dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang bagaimana membangun keluarga. Yang ketiga adalah sosiologi mempelajari hubungan antara kelompok dengan kelompok lainnya. Sebagai contoh, konflik antar etnis yang terjadi di Kalimantan beberapa tahun silam, hubungan antar etnis yang berkaitan jelas bersifat konfliktual atau yang memunculkan konflik. Hubungan tersebut merupakan bentuk relasi antar kelompok masyarakat. Sosiologi dapat dikatakan objek kajian dari beberapa dimensi, misalnya dari dimensi identitas, di mana kedua kelompok tersebut menggunakan identitas etnis untuk saling bermusuhan. Keempat adalah sosiologi mempelajari karakteristik ciri-ciri kelompok sosial yang beragam.
Diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial merupakan suatu perbedaan kelompok sosial yang baik secara vertikal maupun horizontal yang bisa menjadi objek kajian dari sosiologi. Misalnya, mengapa sebagian orang bisa berada di kelas atas ataupun bisa berada di kelas menengah. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi, peran, serta manfaat dari ilmu sosiologi. Fungsi sosiologis terdiri dari dua bahasan. Yang pertama adalah mengenai tataran teoritis. Yang pertama adalah memberi alternatif teori dalam menjelaskan fenomena sosial. Yang kedua, memberikan kritik pada opini yang ada di dominan di masyarakat. Yang ketiga adalah mempertanyakan validitas pendapat umum yang beredar. Keempat, menawarkan definisi konseptual dalam diskursus intelektual. Yang kelima adalah menawarkan kerangka teoritis untuk ilmu yang lebih praktis. Fungsi sosiologis berdasarkan tataran praktis. Yang pertama adalah mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua, mengatasi masalah sosial yang tampak dan tidak nampak. Yang ketiga adalah mempermasalahkan bentuk dominasi tak kasat mata yang dipraktikkan oleh pemilik kekuasaan. Yang keempat adalah melatih pembelajar untuk mampu berpikir kritis. Yang kelima adalah mendorong perubahan sosial institusional. Peran sosiologi terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik masyarakat. Dengan adanya sosiologi, karakteristik seseorang bisa dapat dilihat yang merupakan produk ilmu pengetahuan yang bisa dimanfaatkan secara positif oleh siapa saja yang berwenang. Yang kedua adalah mempertahankan budaya di masyarakat. Dengan kemampuannya mengidentifikasi karakteristik masyarakat, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dapat berperan sebagai pengantisipasian kepunahan suatu budaya tertentu. Pada akhirnya, kulturasi asli suatu masyarakat bisa dipertahankan setelah diketahui bahwa akan terancam. Tentu saja masyarakatnya itu sendiri pasti akan mempertahankannya. Yang ketiga adalah membantu menyelesaikan masalah sosial. Sosiologi dapat berperan dalam menginvestigasi pemicu munculnya masalah sosial. Resolusi konflik seperti apa yang bisa digunakan untuk mengurangi ketegangan. Yang keempat adalah memandu agenda pembangunan bangsa. Artinya, sosiologi berperan untuk menjelaskan secara detail kesejahteraan dalam hal apa yang diinginkan masyarakat. Apakah mungkin masyarakat sejahtera, bagaimana caranya, dan sebenarnya masyarakat mana yang dimaksud. Agenda pembangunan perlu dipandu dengan pengetahuan sosiologi agar tidak tercampur aduk. Yang kelima adalah mengangkat derajat kaum tertindas. Sosiologi memiliki aliran yang bersifat kritis yang memiliki prinsip emansipatoris, berarti mendorong keberpihakan kaum intelektual pada kalangan yang tertindas. Kesetaraan merupakan tipe ideal yang hendak diwujudkan. Memang dalam sejarahnya tidak pernah sekalipun kelompok masyarakat berposisi setara satu sama lain. Selalu saja ada perbedaan yang disebut sebagai stratifikasi sosial. Sosiologi ini memiliki peran untuk berpihak pada mereka yang hidup di strata bawah dan tertindas untuk diangkat derajatnya. Bahasan terakhir yakni mengenai manfaat dari sosiologi. Manfaat dari sosiologi yang pertama adalah memahami keragaman budaya yang ada di masyarakat. Sosiologi mempelajari budaya masyarakat yang sangat kompleks. Kompleksitas ini menyiratkan adanya keragaman yang rumit. Dengan mempelajari sosiologi, pembelajar tentunya juga mempelajari aneka ragam budaya masyarakat. Pengetahuan akan keberagaman ini bisa digunakan untuk menumbuhkan sikap toleran terhadap budaya yang lainnya di masyarakat. Yang kedua adalah menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi. Mempelajari sosiologi adalah ilmu untuk mempelajari kehidupan sosial orang-orang yang berada di sekitar kita. Upaya refleksi ini bisa meningkatkan rasa empati yang tinggi. Tak jarang ketika belajar sosiologi ini kita didorong untuk berjalan memakai sepatu orang lain. Artinya merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Sosiologi ini mengajarkan anak didik untuk tidak menerima kenyataan begitu saja tanpa adanya refleksi dan penyelidikan lebih lanjut. Realitas sosial yang ada di sekitar kita tidak terjadi begitu saja, melainkan hasil interaksi kehidupan sosial yang diciptakan oleh manusia.
Yang terakhir adalah mendorong terciptanya integrasi sosial. Manfaat sosiologi sebagai pendorong terwujudnya integrasi sosial dapat dipahami dalam konteks kebangsaan yang multikultural dan multietnis. Terkait dengan apa yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa sosiologi mengajarkan keragaman budaya pada pembelajarannya. Pembelajar sosiologi dapat diajarkan pula Mungkin cukup sekian pembahasan yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam Google Classroom untuk melihat tugas-tugas yang harus dikumpulkan pada minggu besok. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi